wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TI 4209 akan mempresentasikan tentang managing mass communication. Yang pertama adalah latar belakangnya. Meskipun ada peningkatan yang sangat besar dalam penggunaan komunikasi di bagi sekolah komputer karena sifat internet yang meresap, media massa masih merupakan komponen yang sangat penting dari sebagian besar program komunikasi pemasaran. Masa lalu di mana jika Anda membuat iklan yang hebat, maka anggota sudah lama berlalu. Namun, untuk menghasilkan minat dan penjualan konsumen, media massa harus sering dilengkapi dan hati-hati terintegrasi dengan komunikasi lainnya. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama adalah langkah apa yang diperlukan dalam mengembangkan program periklanan. Yang kedua, bagaimana seharusnya memasang media iklan dan mengukur efektivitasnya. Yang ketiga, bagaimana seharusnya keputusan promosi penjualan dibuat. Yang keempat, apa pedoman untuk acara dan pengalaman pengembangan program efektif. Yang terakhir, bagaimana perusahaan dapat mengeksploitasi potensi hubungan masyarakat. Selanjutnya, ada bagian penelitiannya, yaitu untuk mengetahui langkah yang diperlukan dalam mengembangkan program periklanan, untuk mengetahui pemasaran memilih media iklan dan mengukur efektivitasnya, untuk mengetahui keputusan promosi penjualan dibuat, untuk mengetahui pedoman untuk acara dan pengalaman pengembangan produk yang efektif, lalu yang terakhir untuk mengetahui cara perusahaan dapat mengeksploitasi potensi hubungan masyarakat. Selanjutnya, ada langkah dalam mengembangkan program periklanan. Dalam mengembangkan program periklanan, manajer pemasaran harus selalu memulai dengan mengidentifikasi target pasar dan motif pembeli. Berikut merupakan keputusan yang harus ditetapkan manajer pemasaran. Yang pertama, tujuan periklanan. Yang kedua, banyaknya anggaran belanja dan pengalokasian pengeluaran di semua jenis media. Yang ketiga, pesan yang disampaikan dalam iklan. Yang keempat, media yang akan digunakan. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil iklan. Yang pertama adalah tujuan periklanan. Tujuan periklanan harus sesuai dengan keputusan sebelumnya tentang target pasar, positioning merek, dan program pemasaran. Tujuan periklanan adalah tugas komunikasi tertentu dan tingkat pencapaian yang harus dicapai dengan audiens tertentu dalam periode waktu tertentu. Adapun klasifikasi tujuan periklanan, yaitu menciptakan kesadaran merek dan mengetahui tentang produk baru atau fitur baru dari produk yang sudah ada. Iklan menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian suatu produk atau layanan, lalu merangsang pembelian produk dan layanan berulang, dan yang terakhir meyakinkan kembali saat ini bahwa mereka membuat pilihan yang tepat. Selanjutnya ada anggaran biaya iklan. Pada anggaran biaya iklan terdapat 5 faktor spesifik yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan anggaran iklan. Yang pertama, stage in the product life cycle. Yang kedua, market share and customer base. Yang ketiga, competition and color. Yang keempat, advertising frequency. Dan yang terakhir, product substitute ability. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Ibati. Selanjutnya yaitu stage in the product life cycle. Jadi produk baru biasanya layak anggaran iklan besar untuk membangun kesadaran dan mendapatkan uji coba konsumen. Merek makan biasanya didukung oleh anggaran iklan yang lebih rendah.
diukur sebagai rasio terhadap penjualan. Contohnya itu produk-produk lama yang akan tergeser akibat permintaan konsumen akan sesuatu hal yang baru. Sehingga karena semakin modern, barang semakin meningkatkan penjualan pada saat launching. Stake in the product life cycle ini ada 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Selanjutnya yaitu market share and consumer base. Merek pangsa pasar tinggi biasanya membutuhkan lebih sedikit pengeluaran iklan sebagai persentase penjualan untuk mempertahankan pangsanya. Membangun pangsa dengan meningkatkan ukuran pasar membutuhkan pengeluaran yang lebih besar. Jadi market share itu bagian dari seluruh permintaan atas satu barang yang digolongkan sesuai dengan ciri khasnya. Contohnya itu, misalnya suatu perusahaan pada tahun 2007 memiliki target market share sebesar 10% di keseluruhan pasar. Untuk mencapai target tersebut, membutuhkan biaya sebesar 40 juta. Apabila pangsa pasar yang didapatkan lebih dari 10%, misalnya 12%, berarti kinerja perusahaan itu berjalan dengan baik. Selanjutnya ada competition and clutter. Dalam pasar dengan sejumlah besar pesaing dan pengeluaran iklan yang tinggi, mereka harus lebih banyak beriklan untuk didengar. Bahkan iklan yang tidak secara langsung bersaing dengan merek menciptakan kekacauan dan kebutuhan akan iklan yang lebih berat. Contohnya itu seperti minuman kemasan. Maka iklan untuk produksinya itu harus dipasang secara terus-menerus. Apabila perusahaan ingin memegang secara terus-menerus, maka harus mengubah iklan setiap tahunnya. Contohnya itu iklan minuman Coca-Cola. Selanjutnya ada advertising frequency. Jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk menyampaikan pesan merek kepada konsumen memiliki dampak yang jelas pada anggaran iklan. Contohnya apabila perusahaan ingin memasang iklan di sebuah agensi TV periklanan yang semua segmennya itu sebesar 80%, itu berarti bahwa pesan yang disampaikan harus menjangkau 80% penonton. Selanjutnya itu produk substitusi. Merek dalam kelas produk yang kurang terdiferensiasi atau seperti komoditas, contohnya itu bir, minuman ringan, bank, dan maskapai penerbangan, membutuhkan iklan berat untuk membuat citra yang unik. Selanjutnya, elastisitas iklan. Elastisitas iklan ini itu mempresentasikan ukuran responsivitas atau permintaan terhadap belanja iklan. Semakin besar dampaknya terhadap permintaan, semakin elastis sebuah iklan. Fungsi respon utama untuk iklan sering cekung tetapi bisa berbentuk S. Ketika berbentuk S, sejumlah iklan yang positif diperlukan untuk menghasilkan dampak penjualan. Tetapi peningkatan penjualan pada akhirnya akan merata. Tinjauan penelitian akademis menemukan bahwa elastisitas iklan diperkirakan lebih tinggi untuk produk baru daripada produk mapan. Penelitian juga menemukan bahwa apa yang Anda katakan, salinan iklan lebih penting daripada berapa kali Anda mengatakan atau berapa kali frekuensi iklan tersebut. Kemudian ada strategi pengembangan iklan. Strategi pengembangan iklan itu ada 3. Yang pertama itu ada pembuatan dan evaluasi peta. Yang kedua itu pengembangan dan eksekusi kreatif. Yang ketiga itu ada tinjauan tanggung jawab sosial. Kemudian selanjutnya ada masalah hukum dan sosial. Untuk menerobos kekacauan, beberapa pengiklanan percaya mereka harus mendorong batas-batas apa yang digunakan konsumen untuk melihat iklan. Namun, mereka harus yakin untuk tidak melanggar norma-norma sosial dan hukum atau menyinggung masyarakat umum atau kelompok etnis, ras, atau kepentingan khusus. Badan Hukum dan Peraturan Amerika Serikat yang substansial mengatur periklanan. Pengiklanan tidak boleh membuat klaim palsu, menggunakan demonstrasi palsu, atau membuat iklan dengan kapasitas untuk menipu, meskipun tidak ada orang yang benar-benar tertipu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.
kedua akan menjelaskan tentang memilih media iklan dan mengukur efektivitasnya. John Howard mengatakan bahwa sebuah model dapat digunakan secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam mengukur efektivitas iklan, digunakan model dengan pertimbangan bahwa konsumen hidup di dalam lingkungan yang kompleks. Perilaku konsumen pun sangat kompleks. Dengan menggunakan model, perilaku konsumen dapat dijelaskan lebih sederhana. Secara umum dikenal 3 kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas iklan, yaitu penjualan, pengingatan, dan persuasi. Efektivitas periklanan yang berkaitan dengan penjualan dapat diketahui melalui riset tentang dampak penjualan. Sedangkan efektivitas periklanan yang berkaitan dengan pengingatan dan persuasi bisa diketahui melalui riset tentang dampak komunikasi. 1. Penjualan. Mengaitkan iklan dengan penjualan akan cukup sulit dilakukan karena banyak faktor di luar iklan yang berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen dalam aktivitas membeli. Faktor-faktor tersebut antara lain fitur produk, harga, ketersediaan, dan juga reaksi pesaing. Makin kecil pengaruh dari faktor tersebut atau makin terkendali faktor-faktor tersebut, makin mudah diukur seberapa kuat dampak iklan terhadap penjualan. Namun demikian, dengan alat analisis yang tepat, kita dimungkinkan untuk melihat peran parsial iklan terhadap penjualan suatu produk. 2. Peringatan. Kriteria ini banyak digunakan dalam mengukur kemampuan mengingat konsumen terhadap iklan atau bagian dari iklan. 3. Persuasi. Berkaitan dengan pengukuran dampak pengaruh konsumen terhadap suatu iklan, terhadap perubahan kepercayaan konsumen pada ciri atau konsekuensi produk, sikap terhadap merek, sikap terhadap membeli merek atau keinginan membeli. Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah suatu iklan dapat menciptakan rantai akhir suatu pengetahuan produk sebagaimana yang diingatkan, yaitu menemukan apakah konsumen membentuk pengasosiasian yang tepat antara merek dan pribadi konsumen. Philip Kotler mengatakan ada 3 metode utama pra-pengujian iklan dalam riset dampak komunikasi. Suatu riset yang dilakukan sebelum iklan dimasukkan ke media dan setelah dicetak atau disiarkan, yaitu ada 3 metode umpan balik. Metode yang dilakukan dengan menanyakan reaksi konsumen terhadap iklan yang diusulkan. Metode pengujian portofolio, meminta konsumen melihat atau mendengarkan suatu portofolio iklan dengan menggunakan waktu sebanyak yang mereka perlukan. Metode pengujian laboratorium. Pengujian ini mengukur kemampuan penarik perhatian tetapi tidak mengungkapkan apapun mengenai pengaruhnya terhadap keyakinan, sikap, dan niat konsumen. Keputusan promosi penjualan. Strategi promosi penjualan adalah perencanaan atau kegiatan dari suatu organisasi atau perusahaan agar dapat mencapai sasaran sehingga tujuan yang diinginkan dapat terwujud. Promosi penjualan adalah pembangunan waralaba konsumen. Mereka memberikan pesan penjualan bersama dengan kesepakatan seperti sampel gratis, penghargaan frekuensi, kupon dengan pesan penjualan, dan premi yang terkait dengan produk. Dalam penggunaan promosi penjualan, perusahaan harus menetapkan tujuannya, memilih alat, mengembangkan program, mengimplementasikan, mengendalikannya, dan mengevaluasi hasilnya. Untuk konsumen, tujuannya mencakup mendorong pembelian yang lebih seiring atau membeli unit berukuran lebih besar di antara pengguna. Untuk pengecer, tujuan termasuk membujuk pengecer untuk membawa barang baru dan lebih banyak. Untuk tenaga penjualan, tujuan promosi termasuk mendorong dukungan mereka terhadap produk atau model baru. Dalam memilih alat-alat promosi harus mempertimbangkan jenis pasar, tujuan promosi penjualan, kondisi kompetitif, dan efektivitas biaya masing-masing alat. Promosi pabrikan di industri mobil misalnya adalah potongan harga hadiah untuk motivasi uji coba dan pembelian, dan kredit trade-in bernilai tinggi. Promosi pengecer termasuk pemotongan harga, iklan fitur, kupon pengecer, dan kontes atau premi pengecer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedoman untuk acara dan pengalaman pengembangan merek yang efektif. Dengan menjadi bagian dari sesuatu yang spesial dan lebih personal dalam kehidupan konsumen, keterlibatan pada acara-acara khusus dapat memperluas dan memperdalam hubungan perusahaan dengan pasar sasaran. Pedoman acara ditujukan kepada pemasar untuk mengetahui mengapa mereka mensponsori acara-acara khusus tersebut. Berikut sejumlah alasan mereka mensponsori acara-acara khusus tersebut. Pertama, untuk mengidentifikasi sebuah pasar sasaran atau gaya hidup masyarakat. Kedua, untuk meningkatkan kesadaran nama perusahaan atau produk.
3. Untuk menciptakan atau mengukuhkan persepsi konsumen tentang asosiasi citra merek. 4. Untuk meningkatkan dimensi citra perusahaan. 5. Mengungkapkan komitmen pada komunitas atau isu sosial. 6. Untuk menghibur klien utama atau mengembali karyawan kunci. Yang terakhir, untuk memungkinkan peluang perdagangan atau promosi. Kesuksesan suatu produk di pasaran dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam menargetkan pasar yang dapat membedakan produk mereka dengan produk lainnya. Merek menurut American Marketing Association seperti yang dikutip oleh Kotler dan Keller adalah nama istilah, tanda, lambang, atau desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan merek mereka dari para pesaing. Menurut Lamb, ciri-ciri dari nama merek yang efektif antara lain mudah diucapkan, mudah dikenali, mudah diingat, pendek, berbeda atau unik, menggambarkan sebuah produk, menggambarkan manfaat dari produk tersebut, mempunyai konotasi yang positif, dan memperkuat citra produk yang diinginkan. Menurut Kotler dan Keller, merek juga melaksanakan fungsi yang berharga bagi perusahaan, yaitu merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek membantu mengatur catatan persediaan atau catatan akuntansi. Kemudian merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik dari produk yang diterbitkan. Ada beberapa konsep merek yang perlu diperhatikan atau dipahami agar kita dapat lebih jelas memahami tentang unsur apa saja yang terkandung dan berkaitan dengan merek. Pertama, kesadaran merek. Kesadaran merek melibatkan pengakuan merek dan ingatan masyarakat terhadap suatu merek. Pengakuan merek melibatkan orang-orang yang sekedar mampu mengenali merek tersebut sebagai sesuatu yang berbeda dengan merek-merek lain dengan hanya mendengarkannya saja. Identitas sebuah merek. Tujuan dari melengkapi merek dengan identitas adalah untuk membantu orang-orang menyukainya dan memandangnya sebagai sesuatu yang unik dalam segala hal. Kemudian citra merek. Menurut Kotler, citra merek ialah persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh konsumen seperti tercerminnya dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen. Citra merek merupakan pemahaman konsumen mengenai merek secara keseluruhan, kepercayaan konsumen terhadap suatu merek tertentu, dan bagaimana konsumen memandang atau mempunyai persepsi tertentu terhadap suatu merek. Terakhir ada loyalitas merek, merupakan ukuran dari keterkaitan seorang pelanggan pada sebuah merek. Loyalitas merek merupakan inti dari manajemen merek yang menjadi gagasan sentral dalam pemasaran. Apabila loyalitas merek meningkat, maka kerentanan atau hal-hal yang bisa mengakibatkan pelanggan beralih ke kompetitor itu dapat dikurangi. Baiklah, kita akan masuk ke ekuitas merek. Ekuitas merek menurut Kotler dan Keller adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Meskipun pemasar berpandangan serta serupa mengenai prinsip penetapan merek dasar, sejumlah model ekuitas merek menawarkan beberapa perspektif yang berbeda. Kita akan masuk ke 5 komponen atau pilar kunci dari ekuitas merek menurut Kotler dan Keller. Yang pertama itu diferensiasi.
yang mana mengukur tingkat sejumlah di mana merek dianggap berbeda dari merek yang lain. Sebagai contoh, Adidas dan Nike. Adidas dan Nike itu adalah dua brand besar berbeda. Antara Adidas dan Nike itu saling berbeda, brand yang saling berbeda. Energi, yang kedua itu adalah energi, mengukur arti momentum merek. Yang ketiga yaitu relevansi, mengukur cakupan daya tarik merek. Yang keempat itu harga diri, mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati. Dan yang terakhir pengetahuan, mengukur kadar keakraban dan keintiman konsumen dengan merek. Berikut merupakan 6 kriteria utama untuk memilih elemen merek menurut Kotler dan Keller. Yang pertama itu dapat diingat atau mudah diingat. Seberapa mudah elemen merek itu diingat dan dikenali. Adidas dan Nike, dua brand ada yang sangat mudah diingat di kalangan remaja khususnya, atau kalangan orang-orang yang penyuka olahraga. Mungkin ambil contoh lain, brand lokal yaitu Brodo, asal dari Bandung. Itu suatu brand baru. Dia menyediakan sebuah sepatu kulit, sepatu yang dari bahan kulit yang sudah terkenal juga. Apakah itu berlaku dalam pembelian maupun konsumsi? Nah, tadi Brodo brand sepatu kulit, berarti dia menjual produk-produk yang berbau dengan kulit. Nah, mungkin sekarang masuk ke produk-produk baju, celana gitu. Yang kedua yaitu berarti apakah nama merek itu kredibel dan mengindikasikan kategori yang berhubungan dengannya. Kredibel. Nah, hubungan dari Adidas itu adalah yang pertama kita pikirkan itu adalah suatu brand yang menyediakan produk olahraga, perlengkapan olahraga. Terus, dan apakah elemen merek itu menyeratkan sesuatu tentang bahan produk atau tipe orang yang mungkin menggunakan produk. Seperti yang sudah saya jelaskan, Brodo adalah sebuah brand yang mungkin terkenalnya itu karena produk-produk yang dari berbahan dasar kulit, entah kulit asli atau imitasi. Dan tipe orang yang mungkin menggunakan produk, mungkin tipe orang yang suka motor Harley, motor tua gitu, atau orang-orang yang ingin tampil vintage, model-model vintage. Dan juga dari contoh Adidas dan Nike itu bahan produknya tidak dilakukan lagi ya, bahan produknya itu udah bagus. Dari jahitannya pun rapi, kalau sepatu lemnya juga bagus. Terus ada atau tipe orang yang mungkin menggunakan sepatu. Untuk Adidas dan Nike ini tipe orang yang penyuka olahraga. Mungkin orang-orang yang suka trending gimana itu produk-produk yang bagus dari Nike dan Adidas. Mungkin diiklanin oleh artis siapa, katakanlah Ronaldo atau Messi atau artis Indonesia yang lain mungkin. Nah, itu akan membuat menciptakan sebuah tipe orang yang mungkin menggunakan produk tersebut. Yang ketiga yaitu dapat disukai. Berapa menarik sih estetika merek itu? Terus apakah elemen merek itu dapat disukai secara visual, verbal, dan atau cara lain? Adidas dan Nike pasti ya menarik estetikanya, dia udah brand yang besar tentang olahraga. Kalau Brodo ya brand lokal, mungkin baru akan go to internasional, mudah-mudahan. Lanjut yang keempat yaitu dapat ditransfer. Apakah elemen merek dapat digunakan untuk mengenalkan produk baru dalam kategori yang sama atau berbeda? Adidas dan Nike adalah, kan tadi udah saya jelasin, Adidas dan Nike adalah brand yang besar, mempunyai brand image yang kuat. Jadi setiap dia mengeluarkan sebuah produk, pasti
customer yang loyal atau loyal customer akan mencari tahu produk apakah itu gitu. Atau mungkin contoh lain dari produk Apple, iPhone. Sekarang kan rumor-rumornya iPhone SE ya, kan belum keluar, tapi ada bocorannya sih dari Apple. Pada para loyal customer itu pasti akan cari tahu tentang produk baru yang mungkin digadang-gadang dengan nama iPhone SE gitu, atau mungkin ada yang bilang iPhone 9. Dan apakah elemen merek itu menambah ekuitas merek melewati batas geografis dan segmen pasar? Nah, dengan brand image yang tinggi atau yang udah kuat mungkin dari contoh Apple, Adidas, Nike itu, dia akan menembus batas geografis dan segmen pasar yang dia harapkan. Bisa jadi seperti itu. Nanti kita lihat saja buat produk dari Apple, iPhone SE. Kita tahu tuh ntar produknya langsung sold out atau gimana, kita lihat nanti. Yang kelima yaitu dapat disesuaikan. Seberapa mudah elemen merek tersebut disesuaikan dan diperbarui. Maksudnya diperbarui mengikuti zaman, katakanlah si Adidas sama Nike, dia adalah brand olahraga, perlengkapan olahraga, fashion olahraga. Pasti dong dia akan mengikuti tren-tren yang akan sering bermunculan ke depannya nanti. Dan juga iPhone mungkin memperbarui sistemnya, memperbarui entah nanti prosesornya, mesinnya, atau yang lain mungkin. Yang terakhir yaitu dapat dilindungi. Seberapa mudah elemen merek itu dapat dilindungi secara hukum? Jelaslah legalitas dari sebuah merek. Kalau udah gede dan image-nya udah kuat, dia pasti udah dilindungi dengan secara hukum. Dan seberapa mudah elemen merek dapat dilindungi secara kompetitif. Kemudian menurut Keller, citra merek yang positif dibentuk oleh beberapa elemen, yaitu 1. Asosiasi merek atau brand association. Asosiasi merek adalah segala kesan yang muncul di benak seseorang yang terkait dengan ingatannya akan suatu merek. Kesan-kesan yang timbul di benak konsumen tersebut akibat berbagai macam hal seperti komunikasi pemasaran suatu merek, pengalaman orang lain, maupun diri sendiri dalam mengonsumsi merek tersebut. Kami contoh lagi nih dari Adidas, Nike, dan juga Apple. Kesan pertama apa sih yang kalian dapatin, yang di benak kalian, di pikiran kalian tentang 3 brand ini, antara Adidas sama Nike, terus sama dan ini brand handphone, gadget, iPhone atau Apple? Pasti yang positif akan keluar di benak teman-teman. Entah itu dari iklan, komunikasi pemasaran, entah itu dari pengalaman pribadi penggunaannya, entar pengguna iPhone, wah udah enak nih. Pengguna Adidas, wah sepatunya bagus, awet 3 tahun 4 tahun. Atau pengalaman dari orang lain, mungkin temen dari mulut ke mulut kan, sistemnya bisa dari mulut ke mulut, wah ini bagus sekali nih, iPhone-nya bagus, atau apa dari Adidas, wah ini produknya bagus banget nih, ntar kapan-kapan kita beli bareng-bareng gitu. Kemudian yang kedua itu keuntungan asosiasi merek. Keuntungan asosiasi merek dapat membuat konsumen percaya bahwa atribut dan manfaat yang diberikan oleh suatu merek dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga menciptakan sikap yang positif terhadap merek tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan, pasti yang keluar yaitu hal yang positif jika kita sudah mengenal merek tersebut atau brand tersebut sudah kuat. Nah, keunggulan untuk asosiasi merek terdapat pada manfaat produk, ketersediaan banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, harga yang ditawarkan bersaing, dan kemudahan mendapatkan produk yang dibutuhkan, serta nama perusahaan yang bonafit juga mampu menjadi pendukung merek tersebut. Kita ambil contoh lagi dari Adidas dan Nike. Dua produk ini tak hanya mengedepankan trendy, mereka juga mengedepankan manfaat dari produk tersebut. Dari sektor sepatu lari, dia akan menyematkan suatu teknologi atau mungkin bahan-bahan
sepatu yang kuat untuk lari di medan-medan mungkin berbatu, tanah, berpasir, mungkin kalau ada yang ada airnya gitu. Atau dari merek iPhone, tak hanya karena brandnya yang gede besar, dia juga mengedepankan sistem operasinya yang bagus dengan sistem operasinya yang menggunakan RAM 2 GB jika disandingkan dengan iPhone Android 4 GB RAM-nya. Saya lihat di YouTube itu masih kuat bagusan dari iPhone daripada Android. Nah, itu berarti iPhone tak hanya mengedepankan desain atau tren, dia juga mengedepankan kualitas dari produknya tersebut. Kemudian ketersediaannya banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kita ambil contoh lagi di Adidas dan Nike. Tak hanya sepatu olahraga, kedua brand tersebut juga menyediakan beberapa pakaian untuk olahraga, katakanlah baju buat olahraga, mungkin kacamata renang mungkin, atau celana atau jaket juga begitu bisa. Terus harga yang ditawarkan bersaing. Nah, antara Adidas dan Nike memiliki harga yang berbeda-beda nih. Katakanlah si Adidas harganya 200.000 katakanlah. Dia enggak 200.000 deh, kita buat 2.500.000 katakanlah. Dan dengan harga segitu dia sudah mempertimbangkan kualitas dari produknya. Jika harganya segitu berarti ya kualitasnya segitu. Kalau Nike juga begitu juga. iPhone pun juga demikian. Kenapa dia iPhone mahal? Yang pertama itu karena dia mengedepankan kualitas. Terus kemudian dia menjual brandnya yang kesekian dari pajak mungkin pajak masuk segala macam. Terus kemudian kemudahan mendapatkan produk yang dibutuhkan serta nama perusahaan yang bonafit juga mampu menjadi pendukung merek tersebut. Kemudahan Adidas dan Nike sangat mudah dijumpai di kalangan di sekitar kita nih. Mungkin via online dari official store-nya, entah itu di marketplace, Shopee, Tokopedia atau Bukalapak dan lain-lain. Bisa lewat websitenya, website officialnya, dan juga mungkin toko offline dari Spotation atau toko outlet resminya, dan juga dengan nama perusahaan yang bonafit, atau mungkin bahasa mudahnya sih brand image yang sudah kuat gitu, yang sudah menarik. Kedua brand tersebut dengan nama yang Adidas dan Nike juga mampu menjadi pendukung keuntungan asosiasi merek. Yang ketiga yaitu kekuatan asosiasi merek. Kekuatan asosiasi merek tergantung pada bagaimana informasi masuk dan dalam ingatan konsumen dan bagaimana informasi tersebut dikelola oleh data sensorik di otak sebagai bagian dari brand image. Nah, tadi sudah saya jelaskan kata yang pertama keluar di benak kita, di otak kita, di saraf sensorik kita pasti tentang brand image, katakanlah dari Adidas, Nike, iPhone, dan brand-brand lainnya, yaitu pasti adalah hal-hal yang positif. Terus ketika konsumen secara aktif memikirkan dan menguraikan arti informasi pada suatu produk atau jasa, maka akan tercipta asosiasi yang semakin kuat dan pada ingatan konsumen. Nah, ketika konsumen memikirkan dan menguraikan arti informasi pada suatu produk, berarti dia mungkin dari pengalaman pribadi dia penggunaannya, maka akan semakin kuat pada ingatan customer atau konsumen ini tentang brand tersebut. Yang terakhir yaitu keunikan dari asosiasi merek. Sebuah merek harusnya unik dan menarik sehingga produk tersebut memiliki ciri khas yang sulit untuk ditiru oleh para produsen yang lain atau para pesaing atau para kompetitornya. Kita ambil contoh dari Brodo. Dia adalah brand penyedia, mungkin awal-awalnya sih penyedia sepatu kulit. Dia berdiri, pasti sebelumnya juga sudah ada nih brand-brand yang lain, cuman tidak seterkenal Brodo. Nah, itu salah satu keunikan dari Brodo, mungkin produknya juga bagus.
menggunakan pengalaman penjahit yang sudah puluhan tahun di bidangnya gitu. Terus selanjutnya melalui keunikan suatu produk, maka akan memberi kesan yang cukup membekas terhadap ingatan pelanggan akan keunikan brand atau merek tersebut yang membedakan dengan produk yang jenis lainnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi barusan, Brodo punya keunikan kualitas juga bagus. Dia sepatunya juga bisa bertahan 3 sampai 5 tahun. Nah, kalau dia di Instagram Brodo itu 3 sampai 5 tahun. Nah, itu dan juga didukung dengan iklan-iklan, terus testimoni dari customer, terus dari influencer mungkin. Nah, itu membuat brand Brodo menjadi lebih unik dari brand-brand sepatu kulit yang lain atau yang ada sebelum-sebelumnya, atau mungkin yang setelahnya yang akan lahir atau tumbuh akan mempunyai keunikan. Brodo akan mempunyai keunikan sendiri dari brand-brand yang lain tersebut. Ya, sekian dari saya. Public relation. Hubungan masyarakat tidak hanya harus menghubungkan perusahaan secara konstruktif dengan pelanggan, pemasok, dan dealer. Itu juga harus berhubungan dengan sejumlah besar publik yang tertarik. Publik adalah setiap kelompok yang memiliki kepentingan aktual atau potensial atau berdampak pada kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. 5 fungsi public relation, yaitu yang pertama, hubungan pers menyajikan berita dan informasi tentang organisasi dalam cahaya yang paling positif. Yang kedua, produk publisitas mensponsori upaya untuk mempublikasikan produk tertentu. Yang ketiga, corporate communication mempromosikan pemahaman organisasi melalui komunikasi internal dan eksternal. Yang keempat, lobbying berurusan dengan legislator dan pejabat pemerintah untuk mempromosikan atau mengalahkan perundang-undangan dan peraturan. Dan yang kelima, konseling, konsultasi manajemen tentang masalah publik serta posisi perusahaan dan gambar selama waktu yang baik dan buruk. Marketing Public Relation. Banyak perusahaan yang beralih ke pemasaran Public Relation atau MPR untuk mendukung promosi perusahaan atau produk dan pembuatan gambar. MPR seperti PR keuangan dan PR masyarakat melayani konstituensi khusus Departemen Pemasaran. Nama lama untuk MPR adalah publisitas. Tugas mengamankan ruang editorial sebagai lawan dari ruang berbayar di media cetak dan broadcast untuk mempromosikan atau hype produk, layanan, ide, tempat, orang, atau organisasi. MPR memainkan peran penting dalam tugas berikut. Yang pertama, meluncurkan produk baru. Yang kedua, repositioning produk matang. Yang ketiga, membangun minat dalam kategori produk. Yang keempat, mempengaruhi kelompok sasaran tertentu. Yang kelima, membela produk yang mengalami masalah publik. Dan yang terakhir, membangun citra perusahaan dengan cara yang mencerminkan positif pada produk-produknya. Kesimpulan, dalam mengembangkan program periklanan, diperlukan langkah-langkah untuk mengembangkan program periklanan, yaitu menentukan tujuan periklanan, menentukan biaya, dan bagaimana pengalokasinya di berbagai media periklanan, menentukan konten atau pesan dalam iklan yang akan dibuat, menentukan media yang akan digunakan, serta mengevaluasi iklan yang telah berjalan. Metode pengujian iklan menurut Philip Coulter yaitu metode umpan balik konsumen, consumer feedback method, metode pengujian portofolio, serta metode pengujian laboratorium.
Terdapat 3 kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur aktivitas iklan, yaitu penjualan, pengingatan, dan persuasi. Aktivitas periklanan yang berkaitan dengan penjualan dapat diketahui melalui riset tentang dampak penjualan, sedangkan efektivitas periklanan yang berkaitan dengan pengingatan dan persuasi bisa diketahui melalui riset tentang dampak komunikasi. Strategi promosi penjualan adalah perencanaan atau kegiatan dari suatu organisasi maupun perusahaan agar dapat mencapai sasaran sehingga tujuan yang diinginkan dapat terwujud. Kesuksesan suatu produk di pasaran adalah dilihat dari kemampuan suatu perusahaan dalam menentukan target pasar yang dapat membedakan produk mereka dengan produk lainnya. Merek adalah nama, istilah, tanda, lambang, ataupun desain, atau kombinasinya, yang dimasukkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Dalam menentukan sebuah merek, diperlukan nama merek yang mudah diingat, mudah dikenali, mudah diucapkan, pendek, unik, menggambarkan produk, menggambarkan manfaat produk, mempunyai konotasi yang positif, dan memperkuat citra produk yang diinginkan. Public relation sangat membantu perusahaan dalam meminimalkan biaya iklan, sebab jika hubungan perusahaan dengan masyarakat baik, maka dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat akan merek dari perusahaan tersebut. Hal ini yang dapat meminimalkan biaya iklan. Maka, public relation ini sangat penting bagi perusahaan. Sekian, terima kasih.